ufton information atus yang moham ne. Nim. Nalari tasanam lek mamlun hai unu hai nat hai ne. Onam tunam mamnaya bimelun tunam bakloni ne. Esanan mese. Apta yung flow ya. Apta ya, Pak. Permisi, Bapak. Berkenan melakukan tanda mata berupa penanaman tanaman untuk taman. Nama semua itu yang ada di Gimana? Oleh Bapak Kadis Pedanka. Ini perpantungan teko. Bini puna ulan masa dan mana? Baik, terima kasih. Salam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan rombongan, yang saya hormati semua yang hadir dari tingkat kabupaten, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan jajaran, dan anak-anak yang hadir yang saya hormati, saya kasih dan saya cintai. Kita bersyukur Bapak Gubernur boleh hadir bersama kita di sini. Ini hari yang kedua. Kemarin beliau datang juga cukup mengunjungi beberapa tempat. Kami sampai di Oil Bubuk, banyak acara yang sudah dilaksanakan. Saya terima kasih Bapak Gubernur. Kami sering dikunjungi ada perhatian terhadap kami. Hanya kami kontribusi terhadap kunjungan Bapak Gubernur itu yang masih kurang. Saya katakan kurang karena apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur belum berjalan sesuai harapan. Contoh sederhana TJPS Bapak Gubernur sudah canangkan dari tahun yang lalu. Kami sudah jalan tapi belum optimal. Memang penyebarannya hampir seluruh TTS tetapi belum sesuai dengan harapan. Harapan Bapak Gubernur untuk kita tekan angka kemiskinan, angka stunting juga belum optimal.
Nah, saya harapkan pihak sekolah yang ada di sini, karena sesuai data yang ada di saya, anak-anak pegawai negeri di lingkungan sekolah ini juga memberikan kontribusi terhadap angka stunting. Saya sudah minta untuk direkap angka stunting yang ada di sekolah ini, saya kembalikan kepala sekolah, kita sama-sama tuntaskan, tidak boleh mengharapkan anggaran pemerintah. Jadi Bapak Kepsek, tolong ini catat ini. Kami sudah data anak-anak yang notabene bapak mama pegawai negeri tidak boleh stunting dan tidak boleh harapkan dana dari pemerintah, nanti intervensi dari instansi. Nah, ini yang program-program Bapak Gubernur yang harus kita tindak lanjuti, dan juga tekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita juga sudah cukup tinggi. Target kami untuk 2% tapi tidak bisa. Kemarin kita bisa turun 1%. Yang juga menjadi dorongan itu mengenai kematian ibu dan anak. Kemarin waktu kami setelah dilantik Bapak Gubernur 2 tahun yang lalu, 26 orang. Kami turun 10 orang. Jadi kami sekarang di 16 orang per tahun. Tahun ini saya sudah bertekad karena 16 sudah dekat ke 10. Saya bilang 9 juga baik. Tapi kami bertekad untuk 1 digit. Itu untuk kematian ibu dan anak. Dan angka stunting kami kalau bisa zero Pak Gub tahun ini. Kita lagi 12.000, saya harapkan untuk bisa zero. Kalau bisa 0 lebih bagus. Dan kami ada kemampuan. Kami ada kemampuan untuk itu. Jadi sekarang kami bertengger sekitar 12.000, tapi sekarang saya minta tiap bulan diukur. Tiap bulan diukur, kalau ada intervensi kita ukur. Dan ini dia akan bergerak maju terus. Dan juga harapan kami ke depan seperti yang diangkat oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, saya siap traktor besok masuk. Bapak Kepala Sekolah siap traktor besok masuk. Jadi lahan yang ada nanti pemerintah bangun. Kalau kurang Pak Kadis Pertanian Provinsi sudah siap 2 di OLW. Tapi kami di kota ini siap untuk besok kita intervensi. Jadi Bapak Kepala Sekolah tinggal siap lahan, kami datang, kami bantu. Mengenai pupuk dan juga bibit, kita siap. Siap ada dari program TJPS atau dari pemerintah kabupaten, kita siap. Jadi intinya kita dukung program kegiatan yang ada di sini. Mengenai jalan itu nanti cukup jalan usaha tani, tadi Bapak Gubernur sudah sampaikan, tidak perlu jalan yang mulus-mulus. Dan anak-anak kalau jalan mulus ke sana dia tidak kerja tapi dia bermain itu. Dan juga harapan kami Bapak Gubernur sudah sering datang di SOEK, program kegiatan yang dilaksanakan di sini. Teman-teman dari provinsi juga cukup memberikan perhatian terhadap kami di sini. Jadi kalau ada masalah, saya tanya apakah saya ke Pak Gub atau bapak-bapak atau ibu langsung selesaikan, bilang cukup sampai di sini saja. Oh ya, berarti ada perhatian dari teman-teman dinas di provinsi. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Gubernur hadir di sini. Kami punya hotel juga bergerak, Pak Gub. Ada yang jual sayur tadi saya lihat dari petugas atau tukang masak dari Bahagia ada bergerak ke pasar. Ini bawa mobil PK, berarti ini sayur sulaku ini. Sayur sulaku, telur sudah laku, ayam sudah laku. Nah, ini berarti turut mendorong ekonomi di daerah ini. Jadi saya terima kasih Bapak Gubernur hadir di sini, baik untuk kami di daerah ini. Dan terima kasih atas kebersamaan kita, dan saya berharap Pak Gub kalau datang seperti Pak Luki jangan tidur di rumah. Tidur di rumah berarti ini saya pun rakyat yang rugi ini. Mungkin Pak Gub kalau datang yang notabene orang TTS jangan pulang rumah. Ini Pak David tidak bisa karena ini anak mantu, jadi pasti tidur di hotel ini. Jadi saya berharap itu bantu saya. Memang saya stunting, tapi kalau bantu saya pendek tapi otak ada bermain ini. Saya kira itu Bapak Gubernur, Tuhan berkati kita semua. Salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat buat kita semua.
Kepala sekolah, ini salam-salam nasional Bapak Presiden selalu pakai. Dan kita di NTT tambah salve. Salam-salam nasional itu harus disampaikan, harus diajarkan di dalam sekolah, dalam proses belajar mengajar. Itu bukan masalah agama, itu masalah pengakuan keragaman. Jadi kalau hal-hal begitu saja kita tidak punya kemampuan untuk melatih generasi kita, maka generasi akan datang akan kehilangan rasa untuk memiliki bangsa ini sebagai bangsa yang utuh. Itu penting. Boleh dari provinsi lain berbeda dengan hal-hal seperti itu, tapi dari NTT tidak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa provinsi ini adalah provinsi yang dikenal atau provinsi yang mentransfer knowledge-nya, transfer morality bangsanya kepada generasi muda. Dan itu penting di dalam setiap hari di kelas. Para guru harus terus melakukan salam-salam nasional itu sama seperti doa. Karena Indonesia itu berdiri hari ini, masih tegak berdiri karena keragaman itu. Jadi kalau kita tidak mengakui keragaman, maka kita tidak mengakui keindonesiaan kita. Jadi unity in diversity, bersatu di dalam keragaman, itu harus terasa di dalam dunia pendidikan. Karena dari situlah orang mengerti, dari dunia pendidikan orang mengerti. Saya harapkan ini menjadi tanggung jawab dan dapat dilanjutkan nanti di masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati Bupati Timur Tengah Selatan dan seluruh jajaran, para guru yang hadir, baik SMA maupun SMK, semua kepala sekolah yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita berbahagia bahwa kita bisa diperkenankan untuk hadir di tempat ini. Saya bersama seluruh rombongan besar, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kami hadir dan pasti sedikit banyak pengaruh. Ada pergerakan ekonomi di kota Soe ini tentunya karena belanja di hotel dan makan minum salah satu sumbangan terbesar juga pada hari kemarin sampai hari ini. Karena itu saya tidak mau kalau gratis. Biasanya kalau umpama gubernur turun tidak mau gratis. Jadi kalau harapkan bisa bayar. Jadi ada pertumbuhan ekonomi di sana. Yang kedua, masa pandemik ini memang membuat kita mengurangi seluruh aktivitas kita dalam rangka memotong rantai penyebaran COVID-19. Dari pengamatan saya memang yang kita takutkannya bukan COVID-nya. Kalau kena COVID sebanyak mungkin bagus. Yang takutnya yang mati saja. Jadi kalau kena COVID tidak mati tidak apa-apa. Ya, saya juga kena COVID tidak mati tidak apa-apa. Jadi sebenarnya masalah ini bukan masalah kena COVID. Jadi bikin kita takut semua. Masalah paling berat adalah kalau COVID dan komorbid, penyakit bawaan, itu kalau tidak dirawat dengan benar menyebabkan kematian. Jadi ini jadi masalah di sana. Kalau tingkat kematiannya makin banyak, kita dianggap sebagai negara atau provinsi yang tidak punya kemampuan untuk memanage masyarakatnya, memanage COVID itu, sehingga menyebabkan kematian yang luar biasa. Tapi kalau jumlah COVID-nya banyak, ya bagus itu. Makin banyak COVID yang tidak mati, makin bagus. Jadi bukan masalahnya berapa banyak kena COVID dan berapa banyak yang mati karena COVID. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Itu beda, dua hal yang berbeda. Karena kalau vaksin pun, kan itu pakai virus yang dilemahkan. Nah, ada yang lebih baik, kita punya herd immunity-nya, dua hal bisa diperoleh. Satu, karena semua karena COVID tidak mati, maka herd immunity. Yang kedua, itu ekstrim. Yang kedua, ya kita vaksin. Vaksin itu herd immunity. Imun secara massal, semua mengalami antibodi yang baik, dan itu dapat kita lakukan seluruh proses belajar mengajar secara normal. Karena itu dalam tadi ditanya pandangan gubernur adalah
bulan Mei ini adalah tatap muka kita lakukan. Kenapa? Karena hampir dipastikan seluruh sumber daya yang mempunyai hubungan dengan publik itu telah divaksin 2 kali. Dan kalau vaksin 2 kali, guru-guru sudah divaksin belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum segera, karena nanti berhubung dengan Pak Bupati, segera juga dari provinsi kalau tidak ada, dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan vaksin. Karena vaksin bulan Mei kita harapkan itu dapat dilakukan dan kita bisa melakukan tatap muka di bulan Mei. DKI, Gubernur DKI telah memberikan izin untuk tatap muka sekolah-sekolah. DKI dengan NTT mana lebih banyak? Nah, ya udah, dia saja sudah mulai, kita juga harus mulai. Jadi Pak Bupati, kita mulai nanti dilakukan dengan cara-cara tetap duduk dekat tidak apa, tapi pakai masker. Yang tidak boleh itu kan saling menyentuh. Tapi kalau tidak menyentuh ya maskernya tetap, tidak saling menyentuh, cuci tangan, jarak dekat bagaimanapun sebenarnya tidak ada masalah. Pun kalau terkena COVID jangan mati. Nah, karena itu rumah sakitnya Pak Bupati harus dipastikan 1 ada oksigen, 2 ada ruang untuk ruang untuk positif, ruang yang untuk tekanan negatif itu untuk kepentingan bagaimana kalau yang sudah parah betul akan dipersiapkan obat yang bagus. Nah, itu penting. Ya, pesan dari rumah sakit bahwa kalau lu dalam komorbid yang luar biasa pun level obat yang kami siapkan, level alat-alat kesehatan yang kami siapkan mampu mengatasi itu. Lebih dari itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kehendak kami. Nah, itu begitu. Nah, saya harapkan ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kita mengambil kebijakan untuk tatap muka bulan Mei nanti. Nah, itu nanti bulan Mei kita akan menyudahi belajar dari rumah. Dan kita akan bertatap muka untuk melanjutkan seluruh proses belajar mengajar kita. Karena memang berat buat di Nusa Tenggara Timur. Bukan saja di NTT, hampir di seluruh provinsi yang sudah maju lebih dari kita pun mereka mengalami penderitaan lahir batin seperti itu. Jadi karena itu dalam pandangan saya sebagai gubernur bulan Mei saya telah berhitung dan saya pikir itulah bulan di mana kita melakukan seluruh proses secara normal, baik perkantoran maupun di sekolah-sekolah. Kecuali tiba-tiba ada lagi kenaikan yang sangat signifikan yang luar biasa, ya kita akan evaluasi lagi. Tapi tentunya dengan kondisi sekarang saya lihat mulai mengalami penurunan di mana-mana dengan kita lakukan vaksin secara massal. Menurut saya itu adalah salah satu jawaban untuk mempercepat bagaimana kita bisa hidup normal. Yang kedua, saya lihat bahwa sekolah pendidikan kita khususnya sekolah kejuruan tadi dilaporkan sekian banyak kompetensinya. Nah, kompetensi itu kan kalau semuanya diberikan harus disiapkan dengan alat-alat yang juga dibuat untuk orang-orang punya kompetensi itu. Mesinnya kelas harus yang bagus, karena target kita apa? Saya lebih serius bagaimana kita agrobisnis kita. Tapi bukan anak yang sekolah di 20 hektar itu. Apalagi 20 hektar ibu guru dengan masyarakat tanam lagi. Itu memperlukan sekolah ini. Sudah sekolah agrobisnis, tapi tempat di situ lebih banyak dikerjakan ibu guru dan masyarakat. Nah, itu salah. Kedua, tahun pertama, tahun kedua silahkan di dalam kelas. Tahun ketiga dia ada di masyarakat. Karena yang dibangun kompetensinya itu untuk dia mempunyai skill, daya tahan di lapangan segala macam. Betul toh? Nah, jadi namanya kekhususan itu dia khusus di situ dan dia sangat ahli, keahlian dia, keterampilan dia terampil. Karena prinsip daripada pendidikan itu outputnya itu orang berpengetahuan baik,
orang berkelakuan baik dan orang berketerampilan baik. Dan kognisinya, afeksinya, motorik, psikomotoriknya juga dibangun. Nah, ini SMK harus mampu menjadi model. Jadi bicara tentang peternakan, ya modelnya di sini peternakan terbaik. Memang ada beberapa kompetensi yang kami buka, tapi kalau bicara peternakan kami terbaik. Bicara pertanian kami terbaik. Nah, itu harus kita bangga dulu itu. Jangan kami semua apa saja ada di sini, tapi ya standar di bawah. Nah, itu tidak mendapatkan kredit poin untuk pembangunan pendidikan. Jadi kalau